Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini udah pada sarapan apa belum? Belum sarapan. Oh gitu. Jangan, pasti tidurnya tadi malam ya, malam-malam banget ya. Gadang itu tadi malam. Waduh, begadang nonton apa itu? Nonton drama itu. Waduh, nonton drama. Roblox. Gitu. Temennya banyak itu di Roblox. Temennya banyak di Roblox. Ini kalau nonton Roblox, main ML. Ini masih inget apa enggak materi yang minggu kemarin? Mas, apa? Dikit kayaknya. Apa itu? Ayo coba sebutin. Kemarin Senin enggak sih Ibu itu? Iya, membahas apa? Yang materi? Siklus air di sekolah kayaknya. Bukan. Iya, kamu minggu kemarin sakit ya, izin sakit. Air aja. Itu kan kalau air tentang alam kayaknya. tentang alam, bener. Dikit lagi tentang reboisasi. Reboisasi itu kayak gimana? Kalau ada yang masih bisa mencontohkan reboisasi kita harus menanam pohon kembali. Iya. Nah, karena kemarin udah membahas tentang reboisasi, di mana pohon itu membutuhkan air untuk terus tumbuh, tanaman yang kita tanam di rumah butuh air untuk terus tumbuh dan berproduksi. Jadi kita akan belajar tentang siklus air di pertemuan ini. Iya. Nah, petualangan siklus air. Kenapa sih air di bumi itu tidak pernah habis? Ada yang mau bercerita, ada yang mau kayak aku kemarin kayak gini, ketemu kayak gini gitu. Ada yang mau bercerita enggak sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita jalan-jalan keliling dunia sama air ini. Nanti. Ayo Kemarin Kak Sela. saya itu Bu kayak sama orang tua saya kayak cerita gitu kan. Awalnya tuh aku heran Ibu, jadi kayak kenapa sih kok air di bumi itu nggak pernah habis, padahal kan setiap hari juga dipakai buat mencuci, terus buat mandi, terus buat minum juga. Terus jadi saya bingung, itu kok air kok bisa nggak habis ya Ibu? Nah, betul. Jadi saya berdiskusi sama orang tua saya dan juga Belajar gitu. Oh. Nah, jadi nanti kita bisa belajar tentang itu ya. Kenapa sih kok air bisa tetap ada terus di bumi ini, bisa kita buat minum, mandi, nyuci baju yang udah dipakai kotor-kotoran nanti bisa bersih dengan air. Ada yang mau lagi bercerita? Siapa dulu ini? Iya, oke. Kak Cica dulu. Kak Cica mau bercerita apa ini? Aku dulu itu sekarang juga itu kadang ini suka bermain air. Main air. Terus itu lupa matikan keran airnya. boros air itu Ibu. Itu boros air dong. Aku itu soalnya biasanya diajak temenku bermain air, jadi aku lupa. Terus pas aku bermain air kemarin itu ayah sama ibuku itu bilang kalau air itu di bumi itu tidak pernah habis, soalnya kan ada siklus airnya. Terus manusia itu juga tetap harus kayak menghemat air bersih gitu. Nah, jadi setelah aku diberitahu ayah sama ibuku itu, aku sekarang itu
kalau main air sama temenku itu ini dimatiin kerannya. Sekarang jadi tak matiin dulu terus aku Lanjut main lagi. main lagi. Nah, iya bener banget, kita meskipun air ini di muka bumi itu nggak pernah habis, tapi kita tetap harus hemat air. Nggak boleh kalau di kamar mandi terus udah amber-amber itu baknya harus dimatiin biar kita tetap hemat air. Nah, untuk selanjutnya ini kita ada apa sih manfaat dari air ini? Yang pertama, semua makhluk hidup pasti butuh air. Makhluk hidup pada apa aja? Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, semua itu butuh air. Untuk apa? Manusia yang pertama bisa untuk minum, masak. Kalau masak soto kayak gitu kan butuh air. Lalu untuk mandi, mencuci piring biar bersih. Dan juga hewan. Ini hewan apa? Unta. Bener banget kan, di padang pasir itu kan jarang banget ada air. Nah, unta ini minum lalu disimpan di punuknya kayak gitu. Jadi kan dia menyimpan buat energinya untuk keliling di padang pasir. Lalu tumbuhan, ya seperti yang di materi sebelumnya, tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh dan juga berfotosintesis kayak gitu. Jadi tanpa air bumi kita akan kering, dan juga air merupakan sumber utama dari kehidupan kita. Karena ada nih salah satu fakta dari tubuh kita sendiri itu 70% adalah air. Jadi saat kita tidak minum itu kita hanya tahan 2-3 hari saja. Jadi teman-teman jangan lupa ini ya, minum air sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa yang botol besar itu, nah itu nanti harus habis air mineral loh ya, jangan air teh, jangan air gula, nanti malah sakit dong, nanti sakit gigi kalau kebanyakan gula kayak gitu. Air apa ini? Air putih. Iya, air putih. Botol segini yang besar. Oh benar, itu udah bener banget. Jadi nanti kita nggak bakalan kekurangan air atau dehidrasi. Jadi tubuh kita tetap fit untuk menjalani sehari-hari kayak gitu. Nah, ini ada yang mau baca? Saya. Ya. Misteri air terpecahkan. Jumlah air di bumi itu tetap. Air tidak pernah hilang. Ia hanya berubah wujud dan terus bergerak. Perjalanan air dari bumi naik ke langit dan turun lagi ke bumi. Ini disebut dengan siklus air, siklus hidrologi. Nah, kita bakalan belajar nih, kenapa sih kok air gak bisa habis di muka bumi. Jadi ada perjalanan air sendiri, di mana dari bumi lalu naik ke langit dan juga turun kembali ke bumi. Nah, disebut juga dengan siklus air. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang siklus air yang disebut juga siklus hidrologi. Nah, untuk setiap tahapan di mana dari bumi naik ke langit itu akan ada namanya sendiri-sendiri. Nanti dicatat ya, sambil dicatat, diingat-ingat, dan nanti kita bakalan belajar lebih seru lagi kayak gitu. Selanjutnya, nah ini tadi ada 3 tahapan dari siklus air. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi sendiri itu merupakan penguapan. Nah, penguapan di sini. Ini kan air yang ada di genangan air, di genangan depan rumah, terus di danau, di sungai, itu akan menguap dengan bantuan sinar matahari. Nah, ini kan sinar matahari kan panas banget, apalagi Surabaya ini panas banget kan. Nah itu dengan bantuan sinar matahari akan menguap naik ke atas. Lalu selanjutnya yaitu kondensasi, di mana disebut kondensasi atau
pengembunan. Nah, uap air tadi udah di atas, ke atas, ke langit, lalu terjadi pendinginan karena di atas jauh dari matahari, tidak terkena sinar matahari. Nah, prosesnya akan mendingin, suhunya dingin, lalu menjadi awan, gumpalan awan. Nah, tapi ini kan tertutup oleh awan yang lainnya, jadi kan langit itu kan luas banget. Nah, di sisi yang tidak terkena matahari itu akan suhunya akan lebih dingin kayak gitu. Nah, terjadi pembentukan awan di sini menjadi tebal, menjadi awan mendung. Nah, itu lanjut lagi ke presipitasi, atau dari awan yang udah mendung, yang udah gelap, itu akan terjadi hujan. Airnya turun lagi ke bumi, kembali lagi ke proses yang pertama. Seperti itu. Jadi ini merupakan satu kesatuan prosesnya. Jadi kenapa sih kok siklus air nggak bisa habis? Ada yang mau menjawab atau bercerita tentang ini tadi? Karena kan kenapa sih kok bisa siklus air nggak habis? Karena terjadi 3 proses di mana terdiri dari evaporasi, kondensasi, dan juga presipitasi. Nah, selanjutnya kan ini udah ada nih pemaparan seperti ini. Nah, kita bakalan lihat konstruksinya gimana, gambarannya air itu terjadi 3 proses seperti ini. Di semua danau yang tenang, hiduplah si tetes air. Ia suka berpetualang dan ingin melihat dunia. Hore, aku bisa terbang seperti balon. Kita jadi rumah awan yang lembut. Aku bisa menyegarkan tanaman dan isi sungai lagi. Siklus air adalah perjalanan tanpa akhir, menjaga kehidupan tetap berjalan. Nah, ini tadi, ini kan sudah mencakup ini 3 tahapan. Ada yang mau bercerita tentang ini siklus air yang terjadi di video ini? Boleh diulang ya, Ibu? Boleh. Di semua danau yang tenang, hiduplah si tetes air. Ia suka berpetualang dan ingin melihat dunia. Hore, aku bisa terbang seperti balon. Kita jadi rumah awan yang lembut. Aku bisa menyegarkan tanaman dan isi sungai lagi. Siklus air adalah perjalanan tanpa akhir, menjaga kehidupan tetap berjalan. Nah, itu kan udah mencakup ketiga tahapan siklus air atau siklus hidrologi. Yang pertama tadi ada genangan air yang di danau. Nah, itu nanti akan menguap dengan bantuan sinar matahari ke atas, lalu membentuk awan. Bener banget, membentuk awan. Lalu awan tadi ini akan terjadi hujan. Betul, hujan nanti kembali lagi ke aliran sungai dan membantu proses kehidupan manusia di muka bumi atau makhluk hidup yang ada di muka bumi. Di semua danau yang tenang, hiduplah si tetes. Nah, ini ada studi kasus atau kita bisa bercerita tentang hal ini. Nah, ini ada menjemur pakaian dan juga embun pagi. Ada yang mau bercerita tentang tahapan evaporasi dan juga kondensasi? Bisa angkat tangan, teman-teman. Kalau nggak ada yang mau berpendapat atau bercerita tentang hal ini, nanti ditunjuk aja gimana. Oke, Kak Eci.
Gak apa-apa, nanti kita belajar lagi sama-sama. Aku mau yang itu deh. Dua-duanya naik. Salah satu aja gak apa-apa. Yang menjemur pakaian. Ya, menjemur pakaian. Mengapa baju basah itu bisa kering? Nah, terus karena panas matahari membuat air di baju itu menguap. Nah, karena matahari itu kan panas ya. Ya. Nah, terus apa bajunya tadi basah, airnya itu jadi menguap. Iya, bener banget, menguap. Harinya. Iya, bener. Terus bajunya itu bisa kering. Kering. Karena airnya tadi tuh menguap semua. Disebutnya kalau menguap evaporasi, bener banget. Nah, selanjutnya tinggal satu nih, siapa yang mau bercerita atau berpendapat? Itu Kak kan Sela? kalau embun pagi itu kan dijelaskan pernah melihat dan puasa di pagi hari itu karena uap air di udara kedinginan dan mengembun menjadi titik air. Itu seperti yang dijelaskan tadi dari tahap awal di mana air yang di danau itu menguap ke atas terus nanti turun lagi. Nah, uapnya itu yang menyebabkan daunnya jadi basah. Iya, benar banget. Nah, kan air yang tadi ini, siapa yang pernah lihat embun pagi di daun kayak gini? Saya. Beneran. Tadi katanya Kak Sela bangunnya kesiangan. Tapi kan kalau jam 6 itu masih ada dikit. Dikit kan? Kalau kayak Cica ini melihatnya waktu jam berapa? Iya. Berarti kamu tidurnya kemalaman ya, kok bisa lihat embun pas waktu malam ini? Berarti waktu dingin banget. Dingin banget ini. Di rumah dingin banget. Selalu itu ke rumahnya kakekku, jadi aku pulang dari rumah kakekku itu malam, jadi aku tahu embun malam. Keren banget. Nah, jadi kan ini termasuk yang ada di daun itu kan embun. Kan ada tetesan air, itu juga akan terjadi proses pemanasan tadi, juga akan menguap. Yang ada di sini tadi itu juga akan menguap ke langit lalu membentuk sebuah awan kayak gitu. Nah, proses pengembunan ini tadi itu yang ada di daun disebutnya kondensasi. Bu, berarti kalau nggak ada hujan yang dari awan itu jadi embun ya? Kalau nggak ada hujan itu kan tadi airnya naik ke atas menjadi awan. Nah, akan menggumpal, menumpuk dulu di sini di awan, disimpan dulu di awan menjadi satu. Kalau awannya sudah tidak kuat atau udah hitam banget, nah itu bakalan turun menjadi hujan baruan. Nah, kenapa kok bisa sih terjadi musim kemarau? Nah, kan muka bumi ini terus berputar. Nah, ada bagian muka bumi yang hujan, ada yang masih panas kemarau. Jadi mungkin penguapannya atau proses evaporasi itu terjadi di Surabaya. Tapi nanti waktu hujan atau awannya sudah bergeser, buminya berotasi, itu akan terjadi hujannya di kota lain, di Malang kayak gitu. Jadi terus bergeser, berputar kayak gitu. Nah, karena uap air di udara kedinginan. Nah, ini dia suhunya naik. Suhunya yang awalnya panas, lalu tiba-tiba naik tinggi. Kayak kalau kita kena AC, itu kan kita menggigil. Tapi kan di dalam ruangan. Nah, sedangkan kalau terjadi embun pagi itu karena di luar dari panas suhunya naik, lalu terjadi kedinginan dan juga terjadi proses pengembunan dan menjadi titik air, jadi kecil-kecil. Kayak kalau kita keringetan, nah kan kita beraktivitas, terus suhu badan kita, nah prosesnya sama seperti itu. Jadi kita keringetan,
Sedangkan kalau di daun itu pengembunan, terjadi embun pagi kayak gitu. Nah, selanjutnya ini tentang praktik. Kita akan melakukan praktikum. Tapi karena praktikum ini belum ada bahan-bahannya, ini bakalan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Praktikumnya tentang siklus air ini membutuhkan apa aja sih? Kita butuh botol plastik, lalu plastik bening, lalu wadah kecil kayak mangkok bekas seperti itu, lalu batu dan tanah, dan juga lakban atau karet, kayak karet yang tebel, nah itu boleh, atau juga lakban kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk dicatat dan juga dibawa di pertemuan selanjutnya. Udah dicatat semuanya? Nah, oke, jangan sampai lupa ya. Jadi nanti saling mengingatkan kalau mau berangkat nanti ini bilang ke orang tuanya. Tapi jangan buru-buru. Jadi nanti pulang langsung bilang buat pertemuan di minggu selanjutnya kayak gitu. Jadi biar kita bisa praktik dengan mengamatinya, biar tahu eksperimennya itu kayak gimana sih siklus air kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan mengulas kembali materi yang tadi, baik evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, untuk ada yang mau maju untuk menjelaskan dari kesimpulan yang ada di sini, untuk menjelaskan, atau kita spin aja ya, kita spin. Kak Alia maju untuk menjelaskan secara singkat aja ini seperti yang ada di paparan sini. Jadi siklus air itu dimulai dari adanya sebuah genangan, entah itu dari sungai, entah itu dari danau, ataupun dari genangan air. Nah, prosesnya itu dimulai dari evaporasi, di mana air itu diserap oleh panasnya matahari yang kemudian berubah menjadi gas. Kemudian dari langit itu disimpan yang menjadi awan, disebut dengan proses kondensasi. Nah, setelah awan itu terkumpul dan banyak air yang diserap oleh awan, akhirnya terjadilah hujan atau disebut dengan presipitasi. Oke, keren banget. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Makasih Kak Alia. Nah, karena ini sudah kita belajar nih 3 tahapan siklus air atau siklus hidrologi. Kita bakalan seru-seruan dengan ada satu game. Nanti teman-teman bisa nebak yang mencari kata. Oke, yang pertama ada kata evaporasi, ada di sebelah mana? Atas sendiri saya langsung Di mana? Boleh ditunjuk maju. ini evaporasi. Ya, oke, bener banget. Selanjutnya keren banget Kak. Tepuk tangan dulu ke Kak Sela, untuk Kak Sela. Oke, selanjutnya kondensasi. Kondensasi di sebelah mana ya? Kondensasi. Kondensasi di sebelah mana ya? Ini kalau teman-teman kurang jeli, kurang makan sayur seperti wortel, nanti gak bisa teliti untuk mencari gamenya ini. Adanya kondensasi. Iya. Iya. Sebelah mana yang agak mirip? Itu bawahnya. Iya, ini kondensasi. Oh, oke, berarti ini ada yang salah, hurufnya apa? K.
makanya nggak ada. Iya, bener banget. Jadi ini harusnya geser ya. Ya. Geser ke sini ya. Kondensasi. Oke. Selanjutnya presipitasi. Gantian dulu ya Kak Sela, Kak Alia dulu maju. Presipitasi, bener banget, keren banget loh Kalia. Lalu kurang apa? Awan, Kak Eci, Kak Eci. Awan, iya bener banget. Ini tinggal satu berarti buat Kak Cica, Kak Cica. Ini hujan. Oh iya bener banget hujan. Lalu karena ini kan udah ada game, tapi kalau game aja nanti kalian bakalan lupa. Nanti kebanyakan nonton apa tadi? Roblox, kebanyakan nonton drakor, kebanyakan main ML. Siapa yang main ML itu tadi? Chelsea juga. Cica main ML. Saya sudah tidak, Ibu. Sudah tidak, beneran nanti pelajarannya lupa kalau kebanyakan main game. Saya Roblokan terus. Gimana itu pelajarannya lupa apa enggak itu? Di Roblox juga ada main air-air itu, mancing. Oh main air mancing. Oh. Halo, gimana itu? Nah, Belajar itu kan ada uangnya juga itu. oh gitu. Berarti nanti ada tugas yang harus dikerjakan di rumah ya. Biar nanti Kak Eci kalau ngajak Kak Sela belajar bareng bisa ini ya dikerjakan bareng-bareng ya nanti. Ya nanti juga saya ajarin main Roblox. Loh, dikerjakan dulu dong tugasnya baru main Roblox. Soalnya kan masih bisa belajar itu. Tapi nanti juga hasilnya ditulis ya. Jangan cuma main aja, oke? Nah, nanti dikerjakan ya di rumah. Terima kasih Bu. Di rumah aja. pensil soalnya. Loh, kok gak bawa pensil? Aku bawanya spidol. Oh, bawanya spidol. Kan di rumah. Ini dikerjakan di rumah aja ya. Disimpan ya, jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang nggak dapat bintang pengerjaan gitu. Terus tadi penugasan buat praktek apa aja yo yang barang yang harus dibawa? Botol. Tanah sama batu. Batu. Dan atau Bentar, kayaknya Kak Cica lupa ini ya yang harus dibawa. Nggak dengerin. Nggak dengerin gimana apa aja? Satu. Botol. Plastik bening. Kok baskom? Apa ini ayo? Benar banget, ada plastik kecil, karet atau lakban. Terus satu lagi tanah dan batu. Jangan sampai lupa loh ya Kak Cica, tugasnya sama yang harus dibuat buat praktek. Nah, karena pembelajarannya udah selesai. Sudah ingat ada 3 tahapan tadi? Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nah, ada 3 tahapan ya. Jangan sampai lupa nanti pengerjaannya nanti salah semua itu nanti kalau kalian lupa 3 tahapan. Nah, karena udah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.